Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di SMP Negeri 53 Jakarta Utara. Dan kami akan membicarakan tentang bagaimana cara mengatasi kekerasan ya di satuan pendidikan. Ingin mewujudkan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Nah, seperti apa kegiatan IHT yang diikuti oleh para guru ini? Ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di-like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan, anak, dan kulineran. Oke, terima kasih. Oke. Siapa kita? SMP 53. SMP 53. Solid, produktif, menyenangkan. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, salam kenal ya untuk semua. Ibu, terima kasih atas undangannya. Saya juga kaget ternyata Ibu Kepala Sekolah adalah anak dari guru saya waktu di SMA 13 ya. Namanya Pak Safril, beliau guru akuntansi saya. Dan kebetulan deket gitu, makanya saya juga kaget gitu. Hah, Ibu anak Pak Safril itu. Saya juga baru tahu ya. Baik Bapak Ibu sekalian ya. Oh sudah nih ya, kita mulai. Nah, saya akan, tadi Ibu ada cerita tentang pemukulan ya. Jadi artinya ada seorang siswa Ibu, laki-laki nih. Laki-laki. Memukul temannya. Ya. 1 lawan 1? Atau pengeroyokan? Pengeroyokan. Pak Gus, yang itu ke siswa. Belum ketahuan yang mukul siapa. Nah, yang Berarti belum diperiksa? Masih Proses. Tim PPK-nya ada kan? Kenapa? Tim PPK, tim pencegahan penanganan kekerasan ada. Tim PPK-nya belum pernah memanggil. Sudah memeriksa siapa? Sudah memeriksa Korban. korban sama saksi. Dari korban dan saksi belum diketahui jumlah yang terlibat dari hasil pemeriksaan. Baru 3 ya Bu ya. Jatuhnya pengeroyokan atau 1 lawan 1? Ketidaksengajaan atau terduga sengaja gitu loh Bu. Jadi belum diketahui siapa pelakunya. Oh. Korbannya tidak menyadari siapa yang melakukan. Di sekitarnya juga karena Maksudnya dia waktu dipukul tidak tahu siapa yang mukul. tidak tahu siapa yang mukul, bentuk wajahnya seperti apa. Jadi ininya cepat sekali gitu Bu. Kejadiannya Di sekolah atau di luar di sekolah? Di lantai berapa? Lantai 3 dekat tangga, lantai 2 dekat tangga. Kok bisa cepet terus nggak kelihatan tuh gimana? Apa makhluk halus? Ibu ya tahu. Ya kan Bu ya? Kok cepet gitu, terus nggak kelihatan. Padahal di lingkungan sekolah beda kan kalau di luar. Jadi sampai hari ini belum diketahui terduga pelaku. Oke. Terus yang mau lapor polisi siapa? Korban. Ya. Karena dianggap bahwa sekolah tidak bisa atau belum bisa mengatasi. Ya. Nah ya biar aja polisi yang meriksa, orang nggak tahu siapanya tadi. Ya susah kalau nggak tahu gimana gitu, kecuali tahu nih. Ya tahu maka penanganannya bisa aja memang harus dilaksanakan berdasarkan Permendikbudristek 46 tahun 2023. Baik Pak, bisa ditampilkan atau proses? Proses monitor. Oh oke. Ambil kipas mungkin itu kipas. Enggak kok Bu.
ada nggak kasus-kasusnya. Yang ketiga adalah yang disebut dengan kekerasan psikis. Kita nggak ngebentak, kita nggak mukul tapi membentak misalnya, atau tidak bentak tapi berkata yang menyakitkan sehingga menimbulkan psikisnya kena nih si korban. Lalu yang keempat adalah perundungan. Nah, apa bedanya nih ya perundungan dengan kekerasan fisik? Nah, kita akan bahas nanti. Tapi kalau perundungan Bapak Ibu, perundungan itu yang Bapak Ibu sering mungkin menyebutnya bully. Lalu bully ini kalau diperiksa anak-anak oleh kita lalu bilang bercanda. Nah, sebenarnya bully dan bercanda itu apakah sama gitu ya? Kalau bercanda, kalau Bapak Ibu bercanda kan dua-duanya seneng ya. Dua-duanya kalau ketawa ya ketawa bareng. Itu namanya bercanda. Kalau konflik, dua-duanya bete kan? Karena berkonflik. Tapi kalau bully, yang satu senang, yang satu tersakiti. Jadi beda antara bercanda dengan bully. Lalu Bapak Ibu untuk ngelihat ini perundungan atau bukan, maka Bapak Ibu itu harus lihat satu. Ini berulang nggak kelakuannya? Kayak tadi dipukul sekali. Dia kategori kekerasan fisik. Masuk bully nggak? Mungkin karena baru sekali. Karena bully itu berulang. Misalnya gini ya, saya gemuk nih. Terus ibu kalau ketemu saya, ibu gembrot apa kabar? Kan saya juga tidak terima ya. Walau mungkin saya gemuk gitu. Terus saya kurus gitu ya. Terus kalau ketemu saya, triplek apa kabar? Saya juga nggak suka. Setipis-tipisnya saya nggak mau dipanggil triplek kan. Karena saya punya nama gitu kan. Kalaupun saya hitam, terus saya dipanggil keling gitu. Saya juga pasti nggak terima kan. Karena saya merasa punya nama. Agama Islam pun mengajarkan dalam Al-Quran tentang bagaimana kita tidak boleh mengolok-ngolok. Lalu kita disuruh untuk, itu surat loh, bukan hadis loh, ini dalam Quran. Kita juga diminta untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak hanya mengolok-olok, tapi berkata-kata yang menyakitkan, kan gitu. Nah, jadi ini semua bisa kita sebut sebagai perundungan jika berulang. Yang kedua, lihat pelakunya. Kalau pelakunya itu pasti dia lebih tinggi relasi kuasanya dibanding si korban. Misal, guru ke murid mungkin karena ibu dan bapak punya relasi kuasa kuat. Nilai di tangan bapak ibu. Bapak ibu orang dewasa, ini anak-anak yang semuanya tuh lu kalau macam-macam ya bisa ke ini, itu bisa, itu namanya relasi. Orang tua ke anak juga relasi. Orang tua tuh suka nggak sadar loh ngebanding-bandingin anak. Padahal ngebanding-bandingin anak tuh nyakitin. Bapak ibu coba dibanding-bandingin suami sama istri nih. Istrinya lihat media sosial, terus bilang, "Pah, kayak gini dong, ngajak istrinya jalan-jalan mulu," gitu kan. Terus suaminya ya kesel dong dibanding-bandingin. Istrinya juga, misalnya suaminya bilang, "Mbok dandan kayak yang di media sosial ini," gitu ya. Jadi rumput tetangga kan biasanya lebih hijau ya. Nah, kita dibanding-bandingin tuh gak ada yang suka karena menyakitkan. Misalnya gini, coba Bapak Ibu pasti pernah dengar tuh film Maut, Ipar Adalah Maut. Itu sebenarnya sebuah kondisi psikis seorang yang bernama kan Nisa dan Rani kan ini. Nah, jadi yang belum nonton ya saya ceritain sedikit lah ya, biar nyambung gitu ya. Tapi saya suka nih sama film ini tuh menggambarkan bahwa ini nggak dipukul, tapi karena bertahun-tahun tersakiti, orang tuh bisa marah sekali. Jadi banyak orang katanya dia dibully, terus dia stres, stresnya tidak pernah ditanganin, depresi, lama-lama bunuh diri, bisa. Atau orang yang mengalami depresi itu biasanya orangnya cemas, tidurnya sulit, itu biasa imun tubuhnya turun. Dan pada saat imun tubuh terus turun, dia bisa sakit dan meninggal, banyak kasus gitu. Nah, jadi Bapak Ibu jangan sepelekan ya kekerasan yang mungkin masih verbal disebutnya. Nah, Bapak Ibu, selain relasi kuasa, kalau sesama murid gimana? Bisa kakak kelas kepada adik kelas. Atau kalau dia satu angkatan, lihat relasi ekonominya. Yang satu lebih kaya daripada korban, misalnya pelaku
lebih kaya dibanding korban. Jadi kita harus lihat itu dulu untuk nentuin ini terjadi perundungan atau tidak. Nah, yang paling utama sebenarnya adalah si korban ngadu. Karena yang menentukan tidak nyaman dengan nyaman itu ya si korban. Jadi nggak bisa pas Bapak Ibu periksa kata pelaku gini, orang kita bercanda Bu, dia aja yang baperan gitu. Nggak bisa. Karena yang menentukan tersakitinya adalah korban gitu. Semudah itu sebenarnya menentukannya. Kalau jadi ketika kita meriksa sebuah kasus kita harus ngelihat itu dulu ya. Baik, next Bapak. Nah Bapak Ibu sekalian, kita pingin kayak apa nih tahun 2045, katanya ada generasi emas gitu ya, atau malah generasi cemas yang kita dapat gitu ya, karena mengalami berbagai kekerasan. Next. Nah, Bapak Ibu pasti lebih tahu dari saya lah soal pelajar Pancasila nih, profil pelajar Pancasila. Kalau membangun karakternya setidaknya 6 ini. Padahal menurut saya ini terlalu sedikit sih. Tapi kira-kira karakter yang disebut dengan bertakwa, kebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Orang yang mengalami kekerasan terus-menerus, tidak hanya dia menormalisasi kekerasan, tapi dia juga nggak bisa hal positif mandirinya berkembang. Jadi kreativitasnya pasti mati. Itu jika ngalamin kekerasan terus-menerus. Bahkan kekerasan tidak terus-menerus aja, tapi sangat menyakitkan seseorang, itu juga bisa dia ini trauma, ngalami trauma. Ya, saya contohkan gini. Mungkin nih dalam kehidupan sehari-hari ada ya Bapak Ibu. Misal, nih saya benar-benar menceritakan ada kasusnya. Jadi gini peristiwanya. Ini di sekolahan. Seorang anak SMP baru menstruasi. Mungkin karena baru beberapa kali nih anak hari itu menstruasinya tembus di rok putihnya. Dia duduk sebangku semeja ginilah. Lalu si anak ini karena berdua dia bilang, "Ya udah ayo kita ke UKS." Biasanya di UKS itu ada rok yang bisa kamu pinjam. Terus ada pembalut, ayo di sana dianterin. Ini berarti anak ini niatnya baik ya. Dia bisa nggak peduli kan sama temannya. Oh ya udah lu ke itu aja kan bisa. Sama dia nggak dianterin. Pas nyampe di sana nggak ada roknya, nggak ada pembalutnya. Lalu dia sendiri yang berinisiatif gini. Ya udah kamu ke kamar mandi bersihin. Saya carikan pembalut. Nanti saya susul ke kamar mandi. Oke sepakat. Dia nyari, dapet. Prosesnya jadi lama kan. Pas nyampe udah belajar nih. Gurunya udah ngajar. Nah dia ngetok pintu berdua. Tok-tok. Gurunya udah ngajar kan, karena proses itu lama dia telat. Begitu keluar, begitu ketok pintu, nongolin muka, gurunya nanya, kamu pakai jam tangan? Pakai Bu, kan polos aja dia ya. Coba lihat sekarang jam berapa? Disebutin dong dengan polosnya juga kan. Terus kata gurunya, berarti kamu udah terlambat lebih dari 20 menit. Keluar dari kelas saya, nggak pernah ditanya. Umumnya kita tuh kayak gitu, nggak mau dialog, bertanya apa, mengapa, kenapa, itu nggak kita lakukan. Padahal dalam sebuah proses untuk membangun budaya positif dengan disiplin positif, kita harus nanya. Kalau anak melakukan perbuatan yang tidak tepat menurut kita. Nah, singkat cerita nih ya, anak ini di UKS, balik lagi dia. Aduh gimana ya nanti neranginnya, kan dia nggak mungkin ngelawan dong. Atau dia nggak mungkin maksain, Bu, saya begini, enggak. Pasti dia udah diusir, ya udah dia keluar. Berdua cemas, ini gimana ya nanti, ya udahlah nanti kita cari cara untuk bicara. Karena itu udah mau jam terakhir, kan habis istirahat, terus jam terakhir, istirahat kedua, maka pulanglah nih anak. Dengan pikiran yang masih menggantungkan dari kasus itu. Ngambil tas terus pulang. Nyampe di rumah, ibunya ngelihat wajahnya yang bete ini pas makan. Kamu kenapa? Kok kayak punya masalah? Lalu dia cerita, iya tadi di sekolah begini. Dia tuh sebenarnya nggak minta ibunya campur tangan, nggak minta ibunya juga untuk menyelesaikan, enggak. Dia tuh cuma curhat karena biasanya ibu bapak coba pernah nggak punya masalah terus pengennya cerita kan. Sebenarnya dia begitu. Setelah pada saat cerita, ibunya tuh gini, lah kamu kenapa nggak ngomong waktu diusir, bilang dong. Nah kan nyalahin kan. Nah, anaknya bilang, ya nggak mungkin, kita kan pernah jadi anak-anak. Anak-anak kan nggak pernah jadi kita kan, orang dewasa maupun guru kan. Nggak pernah jadi orang tua gitu. Tapi kan kita ngerti
ngerti situasi seorang anak ketika berhadapan dengan gurunya kayak gitu. Nah, terus dia bilang, ya nggak mungkin lah, mah orang dilihat itu jadi berantem. Sering kita gitu kan? Kita ngerasa anak itu cerita tapi kita nyalahin. Kenapa lu nggak begini? Kenapa nggak begitu? Itu adalah pola kita. Nah, singkat cerita anaknya marah. Karena bertengkar tadi. Ke atas, dia ke kamar, ibunya masih emosi dong anaknya digituin. Ibunya kemudian tanpa pikir panjang, makanya kenapa kita nggak boleh bertindak kalau lagi marah kan? Ngambil handphone, ngomong ke grup orang tua murid yang ada wali kelas. Ini sekolah apaan ya? Anak saya tuh baik, bla 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 bla. Marah dong si orang tua ini. Nah akhirnya seluruh grup itu orang tuanya pada kepo dong. Nanya sama anaknya, tadi ada peristiwa apa gitu kan? Anaknya jadi pada tahu semua, baca semua. Ibunya nulis panjang kali lebar kan. Lalu wali kelasnya muncul dengan ngomong gini. Baik Bu, besok akan saya selesaikan. Singkat cerita esok hari, anaknya nggak tahu apa-apa nih. Ibunya nggak tahu anaknya. Nyampe di ruang kelas. Belum naruh tas. Teman-temannya udah pada kepo. Kemarin gimana? Emang kenapa? Dia bingung kan. Ini ada apa ya, kok tiba-tiba ada pertanyaan-pertanyaan gini. Tapi dia masih berpikir positif gini. Oh karena gue kemarin diusir kali ya gitu. Masih berpikir positif nih. Belum dia naruh tas, datang temennya. Dipanggil ibu wali kelas. Oh ya, udah dia taruh tas, dia ke ruang guru. Ibu manggil saya. Iya, kamu tuh ya kayak gitu aja kok pakai ngadu sama ibu kamu. Ke mamamu, kenapa sih nggak ngomong aja? Disalahin lagi ya. Nggak pernah bener. Makanya anak-anak kita nggak pernah mau ngomong. Karena kita orang dewasa sikapnya kayak gitu. Lalu gini, coba kamu kenapa nggak ngomong aja sama ibu? Kalau kamu ngomong nggak perlulah ke mamamu segala. Ibu aja bisa. Nah, lagi berdebat begitu. Dia belum ngomong sepatah kata pun dan belum ditanya kenapa loh. Lalu datanglah ibu yang ngusir. Lalu ibu yang ngusir tahu-tahu ini lagi ngomong wali kelas dengan si anak, dia ngomongin. Lah kamu lagian, waktu saya usir ngomong dong di depan itu. Nyalain lagi kan. Nggak pernah dia merasa bersalah kan. Tidak minta maaf. Kan mestinya, maaf ya nak, kemarin ibu emosi, ibu nggak tahu kalau kamu begitu. Next time, tidak akan terjadi, ibu mohon maaf. Kan nggak apa-apa, nggak rendah diri kita dengan minta maaf ke murid kita. Yang terjadi nih anak, makin nggak percaya orang dewasa. Karena semua orang dewasa sama, nyalahin bisanya, nggak mengerti perasaan mereka. Ibu, otak kita ada 5 bagian Pak, Bu. Dan bagian yang paling cepat dewasa dari proses manusia adalah perasaan. Kan ada bagian otak yang perasaan kan? Yang nimbang, kasihan, peduli, itu perasaan. Bagian depan ini otak mikir, itu logika. Yang orang mikir, jika begini akan begini. Ini tuh logika kita tuh, logisnya kita tuh di otak depan. Yang paling terakhir tumbuh, yang paling terakhir matang. Anak-anak berarti belum sampai ke bagian itu. Ibu kan udah sama bapak. Pikiran, otak, anak-anak mikirnya perasaan. Jadi anak tuh mudah tersakiti dengan cara-cara begitu. Itu satu contoh, semua salah tuh. Semua keliru dalam memahami seorang anak. Hal yang sepele yang harusnya itu menjadi bagian dari pembelajaran bersama dan anak ngerasa terbuka kelak, itu jadi enggak. Setelah itu anak itu bilang, sejak itu saya tidak percaya lagi cerita apapun pada ibu saya. Karena ibu saya ember. Karena ngomong kayak gitu, menimbulkan masalah baru bagi dia di sekolah. Karena semua jadi nyalahin dia. Ibunya tidak menolong sama sekali. Tapi gurunya juga nggak ada yang menolong dia. Nah, itulah kira-kira. Saya nggak tahu ya, mungkin di SMP 53 nggak ada ya. Oke, yang seperti itu. Mudah-mudahan. Oke. Nah, contoh lain nih ya. Kenapa kemudian ini bisa anak tuh perasaannya begitu sakit. Ingat proses perkembangan otak anak dan perkembangan psikologinya anak ya. Saya menangani anak umur 16 tahun. Dia ini hanya punya 1 adik. Tapi dia itu yang awalnya senang banget kehadiran adiknya dan begitu dekat, itu tiba-tiba enggak sama sekali, udah benci dalam arti kata apa? Jaga jarak betul sama sang adik. Peristiwanya itu terjadi 8 tahun yang lalu. Waktu
mencoba ngungkap perasaan itu sulit banget. Karena harus dibuka lapis demi lapis oleh psikolog. Untuk anak ini bisa cerita kenapa kamu berubah. Jadi anak itu usianya 8 tahun, masih kelas 2 SD ketika peristiwa itu terjadi. Adiknya masih 3 tahun, mereka berjarak 5 tahun. Adik sama kakak ini sering sekali bermain. Tapi adik yang gak ngerti konsep PR, kakak yang sudah dapat PR nih ceritanya. Kakaknya ngerjain PR di kamarnya. Adiknya dateng, "Kak, ayo dong main, ntar kakak ada PR. Kamu main aja dulu sendiri ya, nanti kakak nyusul, kerjain." Setelah itu adiknya ngerasa, "Ih kok lama amat ya nongol-nongol." Masuk kamar lagi, "Kak, ayo dong, kok lama banget." "Iya, ini tinggal dikit lagi, kamu main aja dulu, nanti kakak kesana." Dia keluar. Pas yang ketiga, tinggal 1 nomor. Adiknya masuk. "Iya dek, 1 nomor lagi bentar." Tapi adiknya udah kelamaan nunggu. Lalu adiknya mikir, ya namanya anak umur 3 tahun kan. Ini kayaknya penyebabnya buku deh. Jadi adiknya keluar kamar, ambil gelas, ngambil air mineral, lalu nyempil, disiram. PR yang udah ketulis, luntur kan. Buku kalau kena air gimana, 1 gelas lagi. Kalau kakak marah wajar nggak? Wajar. Dia tonjok adiknya sampai jatuh dan adiknya nangis kejar. Dia belum pernah mukul dan baru kali itu dia memukul. Langsung dong papa mamanya datang. Yang ditanya nih ya, kalau kita jadi mama papa kan gini nih ya. Ayah bunda. Adiknya dulu dong, kan yang nangis. Kakaknya masih terbengang-bengong, nggak percaya dirinya bisa ngelakuin sebenarnya kan. Kakaknya juga dalam kondisi bingung, ini buku gimana, PR gimana, nulis lagi, itu pikiran sang kakak kan. Lalu datanglah ayah ibunya. "Kenapa adik?" Lalu adik sambil menangis dan terbata-bata ngomong bahwa dia dipukul kakak. Otomatis dikonfirmasi dong ke kakak. "Kakak betul apa adik kamu pukul?" Kakaknya nggak mungkin bilang enggak kan. Jadi kakak jawab iya. Tapi kan nggak ditanya kenapa kamu mukul kan. Langsung ayahnya nampar dia beberapa kali. Lalu bilang, "Kamu tidak ada makan malam." Karena mukul adik. Lalu dikunciin dari luar. Padahal nggak ada kamar mandi. Coba bayangkan perasaan sang kakak saat itu. 1, mikirin besok berhadapan dengan gurunya. Yang kedua, harus nulis PR lagi. Yang ketiga, kelaparan. Yang keempat, mau buang air kecil bingung. Jadi dia cerita sama psikolognya. Jadi di kamarnya tuh ada kayak vas begini. Dia kemudian buang airnya ke jendela dan dia pipis di situ. Lalu dia buang. Dan itu terus sampai dia bilang dia susah banget tidur. Tiap 1 jam dia bangun karena dia kondisinya cemas. Dia bingung. Dan papa mamanya ngerasa itu adalah bagian dari mendidik. Pas pagi kakak ini demam. Demam tinggi. Itu sebenarnya karena tadi situasi, memang wajar dia sakit. Nah harusnya dilakukan orang tua apa? Nanya. Kenapa kamu pukul kakak adik? Coba kau dijelasin, kan gak akan marah. Dan dia mikirin, ini gimana kak bantuin kakaknya bikin lagi, gimana caranya kontak wali kelasnya. Kan itu tugas orang tuanya. Ini kan baru SD, wali kelas doang. Tinggal nanya, nih gimana bu, ternyata adiknya nih nyiram gini. Orang kira-kira ibu gurunya ngerti nggak? Ngerti pasti. Nah bayangkan, kalau ibu dan bapak jadi si kakak. Sama kan tersakiti. Dan itu sampai membuat dia jaga jarak sama sang adik. Karena kan anak seumur itu pikirannya perasaan, tersakiti, ingat betapa dia itu nggak dipedulikan sampai dia jatuh sakit. Nah, bapak ibu mungkin di rumah kita juga kayak gitu. Pernah ngelakuin itu. Kalau bapak ibu pernah ingat, minta maaf segera sama anaknya. Dan nggak masalah, dia akan memaafkan kita. Saya waktu jadi kepala sekolah ya, saya tuh tahu nih, anak ini bandel banget. Tapi bagi saya kebandelan seorang anak itu pasti gara-gara pola pengasuhan. Jadi orang tuanya saya panggil, ibu, bapak, ini udah peringatan yang kesekian. Dan menurut saya nggak mau lagi ibu datang sendiri, bapak datang sendiri, pokoknya datang ayah dan bundanya. Kalau enggak, nah saya ancam orang tuanya itu. Saya menunggu sampai anak bapak ibu ya biar di rumah terus untuk bapak ibu urus cara belajarnya, dan selama bapak ibu tidak bisa hadir berdua saya akan perlakukan seperti itu. Ini ngerugiin anaknya kan, dan
ngerelain waktu sedikit izin dari kantornya aja kok nggak sempet untuk urusan anak. Jadi saya paksa. Pas ketemu sama saya tanya, Bapak terakhir kali meluk anak Bapak kapan? Bapaknya mikir, kapan ya? Dia nggak ingat. Terus akhirnya dia bilang, kayaknya TK deh Bu. Anaknya 17 tahun kan, saya SMA kan. Saya kan kepala sekolah SMA. Terus dia bilang, ya Pak, anak Bapak itu kayak begini karena sebenarnya tidak dekat dengan Bapak. Ini kurang dipeluk aja. Sekarang ya, semoga ini bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan dan anak ya. Semoga saja SMP Negeri 53 Jakarta bisa mewujudkan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum.